Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Nah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya. Jauhkan dari segala macam penyakit dan berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak. Minggu lalu kita sudah menulis ya materi tentang mengenal Tugu di Jakarta. Nah, hari ini akan kita bahas yang kamu tulis minggu lalu. Sebelumnya mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mengenal Tugu di Jakarta. Jadi ada beberapa tugu di Jakarta. Apakah di antara kamu ada yang tahu apa itu tugu? Nah, kayak di sini kita bahas ya. Jadi tugu yaitu tiang besar dan tinggi yang terbuat dari batu, bata, dan bahan lainnya. Kemudian bentuk tugu biasanya tinggi menjulang dan berukuran besar. Tugu terbuat dari bahan yang tahan rusak seperti batu, baja, dan besi tahan kara. Tugu berfungsi sebagai penanda suatu tempat, peristiwa sejarah, orang terkenal, atau tokoh di tempat tugu tersebut. Nah, jadi tugu di sini seperti monumen, ya, bisa berupa patung, bisa berupa tiang, bisa berupa gapura atau gerbang dan lain sebagainya. Ya, akan kita bahas setelah ini. Nah, jadi berdasarkan maksud pembuatannya, fungsi tugu antara lain adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa fungsi dibuatnya tugu. Jadi nggak sembarangan. Ya misalnya ada tempat, iseng aja nih buat tugu, buat patung misalnya. Tapi patungnya misal patung orang lain, patung yang bukan orang yang berjasa di situ, itu nggak mungkin. Ya, pasti ketika ada pembuatan tugu atau ada tugu di suatu tempat, itu pasti ada nilai sejarahnya. Ketika misalnya patung, berarti orang tersebut adalah orang yang berjasa di daerahnya dan lain sebagainya. Ya, jadi pasti ada maksud tujuan dibuatnya patung atau dibuatnya tugu. Ya, bisa berupa tiang, bisa berupa gerbang dan lain sebagainya. Pertama, tugu peringatan. Nah, yaitu tugu yang dibangun untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau peristiwa penting. Nah, jadi ketika dibuat ini untuk memperingati suatu peristiwa, memperingati suatu sejarah, ya. Contohnya apa? Tugu Monas, Tugu Dirgantara, dan Tugu Tani. Jadi memang ini dibangun beberapa tugu ini untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah, ya, di tempat tersebut. Yang kedua, tugu patung. Ini tadi kata Ustaz tadi ya, yaitu tugu yang dibuat untuk mengenang tokoh tertentu yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tempat tersebut. Nah, contohnya apa? Tugu proklamasi. Nah, jadi semacam patung, ya. Patung termasuk tugu yang lumayan banyak di Jakarta. Nanti akan minggu depan mungkin akan kita bahas beberapa tugu, ya, lihat dari gambarnya, kemudian sejarahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tugu penanda jejak. Ya, apa itu? Tugu yang dibuat sebagai penanda jejak untuk keperluan membantu perjalanan, khususnya mempermudah penunjuk arah. Jadi ini hanya untuk menunjukkan arah atau pertanda, oh ini daerah sini. Jadi semacam nama, ya, untuk menandakan bahwasanya oh ini daerah apa, dan ke sana arahnya apa. Ya, jadi sebagai penanda. Kemudian yang terakhir, tugu gapura. Gapura itu gerbang, ya. Yaitu tugu yang dibuat untuk menandakan pintu masuk menuju lingkungan tertentu. Nah, contohnya apa? Tugu yang terdapat di perbatasan kota atau provinsi. Nah, biasanya ada tuh ya. Misalnya selamat datang
di kota Jakarta Selatan misalnya, atau misalnya di kabupaten, di tempat-tempat yang lain. Nah, itu ada tugu semacam gapura atau gerbang, ya, yang biasanya emang ada di perbatasan. Bertuliskan ada selamat tinggal, selamat jalan, atau selamat datang. Seperti itu, ya. Oke, itu berapa fungsi daripada tugu yang ada di Jakarta. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas fungsi-fungsinya saja. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, atau di kesempatan yang akan datang minggu depan akan dilanjutkan dengan membahas beberapa tugu yang ada di Jakarta. Ya, bisa kamu lihat juga di buku paket ada beberapa tugu yang akan kita bahas nanti minggu depan, ya, beserta gambarnya, beserta fungsinya, beserta sejarahnya, mengapa dia disebut tugu tersebut, kemudian bagaimana dia bisa ada di tempat itu misalnya, ya, seperti itu. Kita cukupkan untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil. Jangan lupa ditulis nama kamu sebagai absen di kolom komentar, dan juga apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan secara pribadi ke Ustadz, ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.